Ten Hag masih dalam keadaan belum terlalu terkena pressure dari atas karena targetnya tadi ada juara Piala FA yang merupakan upgrade dari Carabao dan juga tentunya posisi di top 5 bahkan masih bisa mencapai Champions League. Satu investasi yang masih belum akan terasa apa-apa dengan 1.3 billion 25%, artinya belum menjadi majority, masih minority dan juga masih dipegang keputusan akhir oleh The Glazers. Ini tidak akan membantu dan membuat keadaan United membaik dalam waktu dekat. Yo, selamat datang kembali di Gak MU Gak Makan. Kali ini ada Pak Diani dan Pak Agung. Sengaja emang kalau MU menang, baru kita syuting lagi. Pas akhir tahun kan, kita lihat kan gitu kan, ada aja sampai nutup akhir tahun pun kalah. Semalam menang lawan Wigan. Pertanyaan gue yang pertama adalah yang paling hangat dulu. Lawan Wigan semalam menang di FA Cup. Dari lo dulu deh Gung, menurut lo ini jadi pertandingan yang penting banget buat MU, jadi pemain-pemainnya serius gitu, skuadnya nggak pemain kedua. Ya mau gimana lagi kan nggak ada pilihan ya. Jadi ya ini salah satu piala yang sepertinya realistis untuk dimenangkan ya. Walaupun ini baru putaran ketiga. Semalam sih gue ngelihatnya kelihatan deh sebenarnya blueprint Ten Hag itu mau main kayak apa tuh kelihatan. Cuman kan balik lagi permasalahannya MU dari awal musim kemarin itu balik lagi ke finishing. Kita lihat Bruno berapa kali dapat peluang, Rashford juga syutingnya ke kiper terus. Højlund, McTominay apalagi itu kayaknya gue juga nggak ngerti kenapa Ten Hag begitu sayang banget kayaknya sama si McTominay. Cuman yang gue suka kemarin penampilannya Kobbie Mainoo ya. Itu wah, itu ngingetin gue sama Pogba waktu masih waras ya. Mas, sekarang nggak apa, Pak? Pogba di era Milk Cup ya. Itu apa ya, jadi poin plus sih dengan punya Kobbie Mainoo walaupun umur dia masih berapa, 18, 19 tahun. Ya, gue juga 18, sempat pernah ngebahas juga ke dia nih tentang Kobbie Mainoo ini. Menurut gue nih rising star, tapi menurut gue jarang main ya dia. Ya ada mungkin load management dari menit bermainnya dia supaya juga bisa tampil optimal gitu kan, dan juga di usia muda tidak boleh terlalu langsung diberikan pressure karena kan pressure-nya sangat tinggi bagi Kobbie Mainoo. Di lapangan tengah dia mendapatkan kesempatan ketika Casemiro tidak ada dan performance-nya cukup stabil. Tapi gue melihat kalau dia bermain di tim kelompok umur sampai di senior masih ada beberapa hal yang disimpan ya, seperti passing-passing progresif ya, lebih berani mengambil resiko dalam pergerakan, lebih menopang serangan. Tapi kalau dia break play kemudian dia coba link up dengan pemain bertahan, kemudian build up United lebih tersusun rapi, dimulai dari tentunya baiknya penampilan dari Kobbie Mainoo. Menang lawan Wigan. Gimana tanggapan lo? Ya kalau Wigan kan Skuad serius nih. Wigan saudara kita. Bahkan peresmian pergantian nama stadion juga Sir Alex yang gunting kan. Karena kan Willian adalah sahabatnya Sir Alex dari JJB ke DW, kemudian juga 21 laga, 20 kemenangan kan, terakhir 2012 pelatihnya tuh Maloney yang ngegolin saat Wigan ngalahin Manchester United. Jadi tentunya bukan masalah berarti karena mereka ada di 2 liga di bawah dan juga sedang berupaya untuk kembali naik lagi karena mereka sempat dalam keadaan administrasi ya, gagal untuk membayar gaji pemain dan juga staffnya. Jadi keadaan sekarang untuk Wigan sudah jauh berkembang, tapi tentunya lawannya Manchester United yang punya ambisi juga di Piala FA. Karena gue selalu katakan bahwa Ten Hag masih dalam keadaan belum terlalu terkena pressure dari atas karena targetnya tadi ada juara Piala FA yang merupakan upgrade dari Carabao dan juga tentunya posisi di top 5 bahkan masih bisa mencapai Champions League. Jadi keadaannya masih cukup menjanjikan untuk Ten Hag, dan kemarin juga itu awal yang baik di round ketiga ya dari FA Cup dengan menang 2 gol. Tapi sebenarnya kendali pertandingan di awal juga tidak terlalu baik, hampir saja kebobolan duluan. 33 attempts ke gawang dengan 2 gol. Lagi XG-nya sangat jauh dari apa yang terjadi di lapangan. Rasmus Højlund juga struggling. Rashford sebenarnya sudah mulai membaik ya sejak beberapa game ini. Membaik sih, udah nggak pergerakannya jauh lebih efektif ya. Benar. Tinggal bagaimana dia menemukan lagi sentuhan di depan gawang sih. Tapi biasanya suka lupa lagi sih. Nah itu. Ya, tapi kita juga lihat bagaimana Onana ya. Onana bagus juga. Cuman ya banyak yang juga pro kontra karena masih saja Onana di Cup Competition juga dipakai, dan padahal dia sudah begitu mepet untuk berangkat ke AFCON di Côte d'Ivoire, dan satu pertandingan lagi ya menghadapi Tottenham, kemudian dia langsung berangkat ke aturan di FA ini adaptasi sama kiper baru idealnya. Karena nanti juga menit bermainnya akan bertambah di Premier League kan. Tapi Ten Hag tidak akan berani karena ada pressure juga yang mungkin wajib menang setelah
rekor dalam beberapa pertandingan Premier League tidak terlalu bagus gitu kan. Jadi harus tampil dengan skuad terbaiknya dan untungnya ada skor kemenangan 2 gol tanpa balas. Tapi juga gol kedua Bruno Fernandes kalau menurut gua memang ada kontak tipis ya, tapi dia membuat keadaan menjadi lebih menguntungkan untuk Manchester United dan juga dirinya untuk mendapatkan penalti. Gak usah begitulah. Iya, iya. Cuman kita tahu Bruno gimana. Dan kita tahu Anthony Taylor, salah satu wasit Manchester United. Di Liga udah beda 14 poin. Tadi gue bilang sebelum mulai pun gue akan menanyakan ini. Menurut lo gimana? Emang tadi Adi bilang bahwa kesempatan buat ke Champions League masih terbuka lebar gitu. Tapi gap-nya udah 14 poin nih. Tanggapan lo gimana Gung? Kayak kemarin akhir tahun kalah, terus lawan Nottingham Forest itu ya kalah. Menutup tahun 2023 dengan kalah gitu. Dan menurut lo apa sih yang kan ada kehilangan Onana juga nantinya kayak gitu kan. Dan apa menurut lo bakal ada hal-hal yang positif buat menghadapi 2024 ini? Apakah menurut lo bisa yakin di Liga itu bisa finish di posisi 4 besar? Gue yakin kalau untuk 4 besar itu target yang itu harga mati buat Ten Hag yang harus dipenuhi ya. Jadi kalau dengan harapan 2024 ini skuadnya udah lebih lengkap gitu kan. Ten Hag sendiri bilang di press con-nya Mason Mount Januari bisa balik, Malaysia kemungkinan juga balik, Casemiro juga, Lisandro Martinez juga udah latihan bareng. Jadi tambahan-tambahan pemain ini gua rasa bisa jadi suntikan positif lah buat skuad gitu. Kalau kemarin lihat Nottingham Forest lawan Nottingham Forest itu gue juga bingung sih kenapa gol itu bisa terjadi ya. Maksudnya 2 kali gol, 2 skema yang sama, cuman yang cetak gol beda gitu loh. Dari Elanga tengah dan itu benar-benar tengah nggak ada yang jaga. Gue kayak ngeliat McTominay kayaknya udah telat lari atau dia emang clumsy atau kayak nggak nyadar aja, nggak notice anjir di tengah ada pemain gitu. Terus kayak backnya udah bener sebenarnya, cuman gelandang ini, nah itu kita nggak bisa ketika Kobbie Mainoo main bagus gitu, kita nggak bisa semua tergantung ke dia gitu karena tengah ini kan emang mesti benar-benar solid gitu loh. Dan itu kayaknya tengah ini Ten Hag masih ada PR untuk meramu yang bagus juga. Gimana Eriksen udah balik tapi nggak bisa main satu minggu 2 kali atau 3 kali, atau Bruno kalau terlalu banyak di belakang kayaknya bebannya gue mesti ngoper depan, gue mesti jaga daerah gue. Nah itu kayaknya Ten Hag masih perlu meramu di bagian posisi tengah itu. Komposisinya seperti apa itu mesti jadi PR sih. Ya soalnya belum ada yang pakem kayak Casemiro, Amrabat, Eriksen apalah kayak gitu. Amrabat udah dipinjemin dan kabar terbarunya nggak akan dipermanenkan tapi nggak dimain-mainin gitu loh. Dan ke AFCON juga kan. Oh iya, salah satu yang berangkat juga ke AFCON. Iya, dan di match Forest itu adalah kalau gue katakan salah satu pertandingan terparah, terburuk yang pernah dari semua yang lo syuting di Premier League ya. Dari segi kualitas dan bagaimana approach kedua tim, memang kalau untuk Forest sangat wajar approach-nya seperti itu. Ini kita bicara tentang Manchester United, tentang tim yang mendominasi di City Ground juga. Kita ingat juga bagaimana Ole Solskjaer menciptakan 4 gol kala itu di pertandingan menghadapi Forest, dan tidak ada kekalahan yang dirasa sejak 29 tahun. Baru kemarin akhirnya kalah lagi dari Forest gitu kan, dengan cara yang harusnya tidak terjadi. Tactical naivety, kembali gue selalu berbicara tentang bagaimana keadaan di 1-1 ketika Anda bermain sangat buruk, sudah mampu menyamakan kedudukan, sudah mulai menekan lagi front foot, tapi tentunya juga harus kontrol karena harus bisa hitung-hitungan dong. Kalau tadi kita main jelek babak pertama, kalau sudah 1-1 mungkin cukup ya, imbang aja gitu. Kita coba matiin dulu pertandingan gitu kan. Ini kan enggak, coba langsung menyerang, mencari gol kedua, tapi dengan naivety yang ada di lapangan tengah. Amad Diallo langsung merebound bola kesempatan kedua, recycle. Dia tidak melihat bahwa ada pagar jersey berwarna merah kan, yang siap untuk transisi. Dia langsung berikan bola ke tengah untuk ada serangan ke gawang lawan, tapi justru menjadi bumerang. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itu di momen krusial, ketika Forest juga tim yang terkenal dengan counternya, mereka punya kecepatan dari Gibbs White terutama gitu kan. Jadi itu adalah kesalahan sendiri, kekurangan pengalaman dari Amad Diallo juga yang memang juga sudah lama nggak bermain gitu ya. Tapi harusnya Ten Hag bisa tahu bahwa harus ada kontrol dari pertandingan itu, ketika sudah 1-1 dimatikan dulu, tampil lebih nyaman, sound di defense dulu lagi, baru konsentrasi menekan lagi. Kalau ini kan sepertinya langsung sepertiga akhir coba ditekan terus tuh, dengan high press kan. Tapi itu tidak menjadi solusi bagi United dan kehilangan lagi angka yang sebenarnya harusnya sangat berharga gitu. Makanya sekarang udah beda 14 nih.
Lu melihatnya gimana kalau misalkan di 2024 ini kan udah lawan weekend tadi emang bukan halangan yang penting. Di liga nih, bicara liga yang udah beda 14 poin, tapi emang beda sama Arsenal kalau nggak salah cuma 6 ya, apa 9 apa 6 gitu. 9 kan gitu. Nah, itu gimana lu melihat bahwa apakah ada kemungkinan masih bisa ke UCL? Agung bilang bahwa UCL harga mati buat si Ten Hag. Ya, UCL menjadi satu target yang memang selalu dicanangkan untuk siapapun manajer dari Manchester United gitu kan. Karena kan United harus berada di level itu, habitatnya. Tapi juga dengan keuntungan koefisien liga yang mungkin masih bisa dipegang oleh Inggris, kalau nanti Liverpool juga juara Europa League, maka peringkat kelima possibly dengan chance 70% masih ada peluang itu akan mendapatkan tiket lolos ke Champions League. Jadi peluangnya lebih besar, tidak hanya di 4 tapi juga 5. Makin hancur di Champions League. Udah pakai sistem baru yang hancur juga. Tambah lagi ini ada 5 dari Inggris misalnya gitu kan. Dan Manchester United masih bisa masuk di sana, masih bersaing juga dengan Newcastle, bahkan gue melihat juga Aston Villa masih punya peluang di sana walaupun mereka akan terus turun juga gitu kan posisinya. Dan ini menjadi keadaan yang harus diperbaiki, tapi gue melihat justru 2024 menjadi lebih roller coaster lagi. Buat Manchester United, buat Erik ten Hag, dengan masuknya Ineos juga belum memberikan jaminan ada perbaikan, dan juga kan uang mereka masih ketahan dengan adanya apa namanya? Kalau buat ngecek itu apa namanya? Fit and proper testnya itu. Ya, itu masih sampai Februari mungkin baru bisa officially mereka mendapatkan dana segar. Kemampuan untuk mengendalikan tadi 25% itu kan, dan mungkin ya transfernya hanya loan saja di Januari ini. Beberapa pemain udah ada dikabarin ada yang masuk juga kan ya, pemain-pemain muda lah ya, pemain. Gue nggak tahu deh. Tapi udah ada rumor-rumor yang bakal datang nggak sih di Januari ini menurut lo? Apakah menurut lo kita harusnya datangin ini nih gitu? Ya kalau itu mah harus ya, mendatangkan striker misalnya harus, mendatangkan seorang pemain tengah lagi harus. Tapi juga di rumornya juga ada. Di rumornya ada, bahkan kemarin Karim Benzema dikatakan akan coba untuk di loan, tapi kan tentunya dengan wage yang juga lumayan gila pasti. Karena kan pastilah. Di Etihad dia datang ke sana secara sadar mengambil uang, bukan lagi untuk karirnya gitu kan. Jadi kalau United harus membayar 700.000 pound per pekan, sepertinya akan sulit juga. Kalau misalnya tadi saya tertarik nih sama kata Pak Adi nih. Kata Pak Adi waktu lawan Forest itu harusnya agak diperhitungkan lah ya. Iya. Game management. Nah, tapi di satu sisi juga Pak Adi tadi bilang nih Ahmad Diallo tidak melihat ada pemainnya. Itu kan artinya kan kayak intelijensia dari pemainnya. Nah, apakah Ten Hag tidak mengajarkan pemain untuk bermain pintar atau gimana nih Pak nih? Karena apakah banyak beban? Iya, makanya saya lihat sini-sini barangkali bebannya banyak. Kalau saya lihat kesini-sini kayak pemain jadi kok nggak pinter ya? Kenapa tim lain pemainnya pada pinter semua ya? Gitu? Pressure. Arsenal juga nggak pinter kan? Ada kesamaan ya kalau antara Arsenal sekarang, udah mulai nih, Chelsea, disiplin taktik di lapangan, bagaimana juga sense dari positioning juga masih menjadi kendala. Diallo juga masih sangat muda gitu kan, dan masih belum terlalu berpengalaman di saat-saat dimana timnya harusnya bisa lebih memegang bola dulu, konsentrasi untuk bisa mencari posisi yang terbaik. Kalau kemarin kan keadaannya tidak baik kan, dia harusnya bisa feint lagi atau cek dulu run-nya sebelum dia kirimkan umpan, karena terlalu banyak pemain jersey merah di tengah. Kalau itu bola nyangkut, yang terjadi adalah yang terjadi kemarin gitu kan, dengan gol untuk Nottingham Forest yang menjadi gol kemenangan. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin Ten Hag juga coachingnya masih harus bisa di-upgrade lagi, dan lebih membuat para pemain ini benar-benar bisa tahu di situasi-situasi tertentu harus bekerja seperti apa dan harus bisa memberikan bola seperti apa, dan juga exit plan-nya ketika gagal transisi siapa yang akan disiplin. Karena kan substitution-nya Ten Hag juga dengan mengeluarkan Kobbie Mainoo di laga itu juga aneh gitu. Karena Kobbie Mainoo kan harusnya mempertahankan lapangan tengah. Mungkin pelatih fisiknya bilang capek tuh Kobbie Mainoo. Mungkin aja gitu kan, pelatih fisiknya capek tuh Kobbie Mainoo, ganti deh gitu. Itu yang substitution juga agak aneh ya dari Ten Hag di laga tersebut, dengan menghitung bahwa di babak pertama begitu buruk penampilan dari Manchester United. Karena kalau saya lihat nih ya, dibanding musim lalu kok kayak tambah blow on ya pemainnya. Bukannya tambah pinter, kayak apa ya, banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ya, karena udah tahu gitu, nggak perlu dilakuin gitu. Iya, kendala cedera pertama gitu kan. Karena Ten Hag tidak pernah bisa memainkan 11 pemain utamanya bersamaan dalam waktu yang konsisten. 11 pemain terbaik lah ya. Ya, 4, 5, 6 pertandingan bermain bersama belum pernah terjadi gitu kan. Dan ketika digantikan oleh pemain lain, kualitasnya masih di bawahnya. Belum ada yang bisa menggantikan Eriksen. Kalau Eriksen cedera, bagaimana visi dia passing, bagaimana dia bergerak,
menjadi pemain yang begitu luar biasa di posisi quarterback dan juga bisa bermain di nomor 10 gitu kan. Dan ini pemain yang sudah berumur tapi masih diandalkan. Harusnya United tidak mengandalkan lagi pemain yang usianya 32 tahun ke atas gitu kan. Tapi ini yang masih terjadi sekarang. Bahkan Johnny Evans pun masih menjadi pilihan utama di pertahanan dan dia kerap kali justru menjadi pemain terbaik buat Manchester United. Jadi ini kan juga mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Tim yang harusnya dibangun oleh usia 25 peak pemain gitu kan untuk mengendalikan stamina terutama endurance dan juga kemampuan bermain 90 menit tapi mengandalkan Evans, Rafa Varane dalam posisi juga usia tidak muda lagi. Jadi pemain yang bisa dibilang sangat berumur sulit. lah. Pemain yang harusnya menjadi pendamping, menjadi mentor Buat TikTok gitu bagi pemain muda tapi justru mereka yang diandalkan di lapangan. Ini kan sulit. Kayak misalkan mungkin kayak Casemiro kasih mentoring buat Kobe Maino kayak gitu. Tapi ini nggak bisa karena belum ada kesempatan di mana mereka fit semua berbarengan. Tapi striker emang nggak ada yang mentoring juga sih, muda juga semua kan. Masih ada Benny McCarthy sebenarnya pelatih striker, cuman ya yang terjadi sekarang adalah bagaimana sistem Ten Hag ini belum bisa mengkomplement juga Rasmus Højlund. Jadi cukup heran juga kita kenapa Højlund yang dibeli kalau misalnya tipikal striker seperti ini juga belum bisa dimasukkan dalam sistem yang diinginkan oleh Ten Hag. Aturan striker mateng ya. Tapi menurut lo bakal datengin striker nggak, Gung? Januari? Berat sih, karena gue juga ngelihatnya pilihannya tipis juga gitu loh. Mau siapa? Karena kan kalau kita misalnya, gue sempat dengar gosipnya si Boniface-nya Leverkusen. Leverkusen lagi bagus di European League. Dia kayak nggak bakal mau juga, cuma main Liga sama FA Cup gitu loh. Terus lihat, ya stoknya tipis. Gue juga sempat kepikiran kenapa kalau dari Atalanta kenapa ambil Højlund, kenapa nggak ambil misalnya Zapata misalnya gitu. Donovan. Malah ke Torino. Iya. Dia ke Torino. Maksudnya jadi MU ini bermasalah dalam pengambilan keputusan baik dari struktur atau dari pemainnya gitu loh. Misalnya kayak tadi Kobe Maino lagi main bagus, loh kenapa dia ditarik? Maksudnya gue juga nggak ngerti logika pengambilan keputusan Ten Hag kenapa si Kobe Maino ditarik. Terus kayak misalnya ada momen nih, misalnya gue nonton City atau Arsenal gitu, terus misalnya Phil Foden dapat bola. Ini kalau gue kayak feeling dapat bola dia pasti oper belakang, bener oper belakang. Giliran gue lihat Anthony atau Rashford, dia malah dribbling gitu loh. Dalam momen kayak gitu, ketika misalnya dia kesulitan, oh ini harusnya si Dalot masuk nih, atau si Wan-Bissaka masuk. Misalnya siapa, Kyle Walker, atau kalau gue nonton Barca, Cancelo kayak gitu. Ini kok pemain MU nggak ada yang gerakin di backnya gitu loh. Nah itu. Jadi nggak punya konsep iya, gitu. Kayak decision making dari pergerakannya tuh juga bermasalah gitu loh. Terus langsung memikir, ini latihan gak sih? Nah kan kalau itu kan tetap kembali ya kepada level pelatihnya juga. Karena Pep Guardiola elite manager dengan reputasi, dengan titel yang sudah begitu banyak. Dan kalau kita lihat bagaimana mini Pep juga gagal sekarang. Arteta bahkan kalau gue melihat kalau dia tidak mendapatkan piala sama sekali dia bisa disingkirkan Arsenal. Karena itu tadi evolusi taktik yang segar membuat tim terus motivasi, bersemangat untuk mengembangkan juga bersama dengan pelatihnya. Pep tidak pernah takut untuk mengeluarkan Cancelo misalnya. Itu adalah wingback terbaik di Premier League bahkan langsung dikeluarin ketika ada kendala di sana. Tidak mau tampil dengan apa yang diinginkan oleh Pep. Kemudian juga bagaimana Riyad Mahrez, Gundogan, semuanya bintang-bintang yang punya peran penting kan. Tapi ketika Pep mengatakan bahwa masa cycle mereka bermain sudah cukup untuk City, yang masuk darah-darah baru seperti Doku misalnya, ini merubah lagi konsep permainan dari Man City. Itu yang selalu sangat konsisten dilakukan oleh Sir Alex Ferguson. Bagaimana dia bisa merubah tim tidak peduli siapa bintangnya. Jaap Stam didepak juga, Veron tidak berkembang juga langsung diganti gitu kan. Jadi kan ini adalah kemampuan dari seorang pelatih yang berbeda level. Dan Ten Hag kan selalu gue katakan bukanlah elite manager. Sehingga yang terjadi sekarang adalah secara taktikal seperti itu, serba tanggung. Para pemain juga tidak disiplin taktik, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, plan A sampai Z-nya. Ini yang masih menjadi kendala demi kendala yang terus berulang bagi Manchester United. Ada yang menarik dari kata-kata lo bahwa contohnya si Pep, misalkan siapa pemain silih berganti kalau misalnya bermasalah. Kalau Ten Hag rata-rata pemainnya bermasalah nih. Martia, si Anthony lah, terus siapa yang Sancho lah gitu. Banyak banget gitu pemain bermasalah. Apakah emang karena takut dengan Pep dan menganggap sebelah mata dengan si Ten Hag itu yang menarik juga bahwa masa jadi tim gede itu manajemen gak punya power buat bantuin Ten Hag gitu. Kalau masalah di luar lapangan terutama ya bagi tim sebenarnya harusnya tidak menjadi masalah. Masalah Jadon adalah dengan Ten Hag kan. Itu adalah masalah baru. Kalau misalnya Anthony masalahnya di luar lapangan.
Jack Grealish juga punya hal yang sama, punya masalah di luar lapangan, tingkah laku dia yang agak aneh gitu kan, dan juga Kyle Walker, kapten di lapangan, tapi di luar juga serampangan gitu. Tapi kalau di lapangan, kalau latihan, semuanya berbeda. Itu kan bukti bahwa komitmen bermain dan juga totalitas sang pemain kepada pelatih juga dan tim serta pendukung untuk bisa tampil baik ketika membela timnya. Tidak peduli ada masalah dengan keluarga kah, dengan pribadi kah, atau di luar, atau yang lain-lain gitu kan. Paham. Tapi kalau di lapangan ya sudah berbeda dan tidak akan pernah bersih lah semua pemain itu kan. Jadi yang harus terjadi adalah bagaimana ada kompromi, ada batasan ketika sudah mengenakan jersey, berlatih, bermain, semuanya sudah menjadi hal yang profesional. Anthony udah masalah di luar, udah kayak gitu di lapangan gocek out. Dibully lagi sama pendukung MU ya kan sama yang lain-lain. Itu dia mending ke Canggu dulu goyang mulu kayaknya. Kalau kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kan bener nih. Kata-kata yang gue garis bawahi dari Adi. Lo bermasalah Jack Grealish, apa kayak tadi Kyle Walker. Begitu main buktiin. Beda. Iya. Anthony udah masalah main gocek out. Kalau dibully lagi sama fansnya sendiri. Kalau itu kan apa ya, aura dari superstar, dia punya side dari kehidupan yang lain gitu kan. Stres di bola dia coba lepasin dengan perilaku aneh di lapangan itu terserah gitu. Tapi ketika latihan, ketika main semuanya sudah harus berbeda. Pembuktian. Kuncinya adalah pembuktian. Nah, apa berarti artinya pemain-pemain di MU banyak yang nggak layak dong menurut Pak Adi nih? Nggak layak? Iya. Sangat, karena kan gue selalu katakan United tim yang unik, berbeda bahkan dengan City pun, walaupun City berlimang title, tapi City belum bisa ada di stature sehebat, sekonsisten, sebersejarah Manchester United. Oleh karenanya pemain-pemain seperti Anthony ini belum siap sebenarnya dengan bandrol yang begitu mahal, kemudian masuk ke United harus punya karakter, harus punya keunikan di lapangan. Dia memang unik tapi tidak punya otak yang cerdas gitu kan. Jadi itu kendalanya yang sebenarnya harusnya dia bisa tampil lebih baik dengan skill set yang dia miliki, tapi belum bisa di coaching dengan optimal oleh Ten Hag. Dengan segala hormat kepada Ajax Amsterdam, di mana dia tampil luar biasa, tapi ini Manchester United, tim yang berbeda. Dibohongin lagi Pak ya, harga 100 juta. Harusnya 25 ya? 75 buat agen. Pokoknya sekarang yang mau dibohongin lagi Arsenal, cari striker. Di atas 100 semua pasti. Iya. Sian deh. Tapi kalau menurut Pak Agung nih, dengan komposisi pemain sekarang nih, tadi Pak, kalau Pak Adi kan udah bilang nggak layak. Kalau menurut Pak Agung gimana ya Pak? Ya banyak yang harus dibuang sih. Contoh utama nih. Hampir semuanya. Ya contoh ya McTom kayak tadi, McTom itu kayak terus Sancho sebenarnya gue rasa harusnya lebih baik out aja, cuman katanya Dortmund maunya masih loan gitu. Terus banyak sih yang harus kayak dievaluasi lagi ya. Even kayak Mason Mount, meskipun ya nggak fair juga, walaupun kesempatan dia bermain itu masih minim karena cedera. Terus kemudian Eriksen kalau gue sih mikirnya murni karena umur ya. Jadi Habis itu sebelumnya pernah kena penyakit lagi. iya, kayak waktu pas dia lawan siapa ya, yang dia kepleset, gue pikir aduh jantungan lagi nih orang ini. Gue deg-degan, gue tuh beneran cuman kepleset gitu loh. Nah itu jadi yang nggak tahu harus berharap apa ya sama Ineos ini ya. Gue sih ngelihatnya mungkin dengan tadi masuknya David Gill, kayaknya semoga bisa ya. Kan kalau dulu tim scoutingnya MU, David Gill sama Sir Alex lumayan kawin banget tuh. Target pemain kayaknya ya ada 1-2 gagal lah, cuman ujung-ujungnya bisa perform gitu. Nah itu yang gua rasa diperlukan ketegasan juga dari Ten Hag, kayak misalnya Sir Alex dulu berani cadangin siapa, Beckham misalnya, atau Rooney main jelek dimarahin terus disimpan dulu atau gimana. Dan sekarang gue nggak ngelihat itu di Ten Hag gitu loh. Dia berani keras gitu ke Sancho, tapi kok McTom dikasih kesempatan mulu. Kayaknya emang kalau beberapa media yang gue baca, memang McTom ini kan kayak disuruh ngepel aula aja, kayaknya dia mau deh. Mungkin karena mental itu yang dibutuhkan oleh Ten Hag. Tapi ya baik lagi, gue setuju apa yang Adi bilang, bahwa ini MU tim yang berbeda, tim yang unik, tim yang berkarakter. Jadi kalau lo nggak bisa, ya harusnya Ten Hag juga banyak tegas untuk tarik pemain atau cadangin gitu loh. Cuman baik lagi perkaranya lu mau mainin siapa gitu. Mainin pemain akademi semua aja dia. Dulu banyak yang nggak suka sama Fred, begitu lihat McTom, aduh kayaknya mendingan Fred deh gitu. Atau lihat Bruno males ke belakang, aduh kayaknya mendingan Fred juga deh gitu. Fred yang tidak terkalahkan dengan Fenerbahce. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir dari penonton bayaran nih.
gimana pandangan kalian soal dibelinya saham 25% oleh Ineos di bawah Sir Jim Ratcliffe. Silakan Pak. Agung dulu deh. Ya kalau gue mungkin akan berpengaruh ya, tapi gue gak yakin seindah apa yang dikatakan media juga sih, karena kan ya baik lagi 25. Betul bahwa Ineos bisa kontrol football directionnya gitu loh, tapi kan baik lagi duit tetap approval Glazer dong. Maksudnya permasalahan uang kan tetap harus ada omongan juga dengan Glazer, dan gue rasa fit and proper test tadi soal keuangan segala macam, soal kejelasan organisasi juga itu katanya baru Februari kelar. Jadi gua rasa Januari ini kita nggak bisa banyak berharap sih, walaupun sebenarnya Ten Hag pasti pengen banyak gitu loh. Butuh back lah, butuh tengah, butuh striker, walaupun striker juga lu mau siapa, tipis banget stoknya juga nggak ada. Tapi ya gue berharap semoga loan-loannya ini efektif lah, dan gue sih berharap juga banyak pemain yang semoga bisa kejual gitu loh, karena kan PR MU selain rekrut juga jual pemain kan. Kayak Martial nggak ada yang mau beli, Hannibal Mejbri juga akhirnya loan kan ke Sevilla. Sevilla. Terus siapa lagi gue lupa. Pokoknya PR MU itu berharapnya sih gue bisa lebih atraktif lah di bursa transfer gitu. Kalau nggak Januari ya ntar musim panas. Ya, itu. Tapi kan masih panjang nih ke musim panas. Tahu-taunya hancur ya, nggak ada pemainnya. Ya. Gimana menurut Padi? Ya kembali kalau gue selalu mengatakan bahwa ini adalah satu investasi yang masih belum akan terasa apa-apa. Dengan 1.3 billion, 25%, artinya belum menjadi majority, masih minority, dan juga masih dipegang keputusan akhir oleh The Glazers. Ini tidak akan membantu dan membuat keadaan United membaik dalam waktu dekat. Long run-nya mungkin perlahan dalam 3 musim ke depan bisa ditambah terus tuh. Investment dari Ineos agar lebih banyak lagi masuk dan akhirnya bisa take over, itu harapannya kan. Tapi masih jangka panjang banget, dan Manchester United sebagai tim membutuhkan sebenarnya result secepatnya. Bahkan di transfer window dengan adanya hadangan dari Ineos tidak bisa langsung turun tangan hingga Februari, maka hanya loan saja kan. Dan untuk loan masih sangat tipis sekali pemain-pemain yang dibutuhkan oleh United untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan squad itu yang menjadi keadaan yang tricky bagi Ten Hag, dan gue rasa belum bisa dibantu dalam waktu dekat ini oleh Ratcliffe dan juga siapa Bernstein siapa yang botak? Dave Brailsford. Dave Brailsford. Nah, kalau Brailsford ini kan yang gue tahu dia adalah mantan cyclist dan juga manajer dari tim cyclist ya Ineos. Gue selalu katakan bahwa Ineos tidak punya track record yang bagus buat dari sepak bola. Klub Prancisnya, klub Belgianya, F1, kemudian juga cycling. Mereka tidak pernah memberikan prestasi yang konsisten dan bahkan misalnya revolusioner gitu, misalnya di Liga Prancis atau di Liga Belgia. Jadi gue nggak berharap banyak sih dengan investment ini, dan juga harapannya adalah justru David Gill yang bisa memegang lebih banyak ketimbang dengan para awak-awak dari Ineos ini ya, karena mereka belum paham betul dengan lapangan mereka yang baru ini, sepak bola gitu. Jadi footballing decision oleh karenanya banyak membutuhkan bantuan dari David Gill, tapi juga Murtough sepertinya disingkirkan perlahan gitu kan. Jadi cara-caranya juga harus lebih elit, harus dengan cara sepak bola, gentleman juga di depan bahwa A, B, C lo nggak lagi bekerja untuk Manchester United. Misalnya David Gill akan masuk sebagai sepuh gitu kan, dan yang dibutuhkan oleh United memang figur seperti Gill ya, yang bisa ada secara rutin dalam latihan, jelang pertandingan, dia juga berbicara dengan para pemain, datang untuk ngobrol dengan para pemain. Ini kan yang mungkin koneksinya sedikit hilang dengan ownership di bawah Glazers ini, dengan figur yang director of football-nya tidak jelas siapa sebelum ini gitu kan. Oke, prediksi untuk pertandingan sisa Manchester United di bulan Januari. Cuma ada 2 nih. Ya, lawan Tottenham gue pikir menang ya. Di kandang juga kehilangan banyak pemain, terutama Son Heung-min. Mungkin Timo Werner akan masuk tapi tidak akan memberikan bantuan yang cukup baik untuk Ange Postecoglou. Jadi gue rasa akan ada balasan dari kekalahan di round pertama ya. Bapak kok pesimis banget Pak sama Timo Werner Pak? Hah? Pesimis sama Timo Werner? Timo Werner itu kalau untuk ke Tottenham menambal mungkin bisa, tapi kan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Postecoglou. Tapi memang karakter dia untuk bisa press dari depan itu ada gitu kan. Tapi goal scoring ability dan juga bagaimana dia juga justru di Leipzig sekarang juga kurang dipakai, makanya dia ingin coba pindah lagi ke Premier League. Ini juga menjadi keadaan justru untuk Werner baik karena coba untuk rekonstruksi lagi karirnya. Dan sedangkan bagi Tottenham bukanlah pemain yang bisa menggantikan Son Heung-min. Jadi gue pikir
wajib dan outcome-nya adalah kemenangan 2-1 ya untuk Manchester United. Wih, 2-1. 2-1. Ya, udah mulai tadi kan 2-0, sekarang 2-1 ada 1. Udah mulai realistis. Iya. Di liga, kalau di FA FA lawan apa tuh? Newport atau Eastleigh. Ya, ini dari non-league bahkan ya, Eastleigh. Satu lagi dari League 2. Walaupun away tapi gue rasa akan menang juga. Kalah sih, Pak. Menang lah. Menang. satu-satunya yang bisa dihasilkan sama Di antara dua lawan itu, siapapun itu satu-satunya piala ya. Yang mungkin bisa diambil. yang bisa diambil sama Manchester United. Soalnya Adi selalu menggadang-gadang dari awal syuting FA Cup. FA Cup karena upgrade dari Carabao. Dan itu bisa menjadi sukses buat bener. Ten Hag, Karena kita bisa lihat nih, ini belum ada hadangan yang karena gue dari dengar namanya dia League berapa tuh? League 2 sama non-league. League 2 non-league. Iya. Ya masa ya Newport atau enggak Eastleigh. Jadi kalaupun lawannya Eastleigh bahkan tipis aja. tipis. Iya. Unggul terus tipis. Tapi lawannya perlahan ketemunya berat-berat semua kan. Jadi udah mulai berguguran tuh. Ntar cukup menarik, Arsenal sudah nggak ada gitu. Bentar lagi mungkin Chelsea nggak ada juga. Jadi Tinggal City. kalau nggak salah Chelsea lawan Aston Villa ya di fourth round. Jadi itu juga menarik. Aston Villa lolos. Aston Villa, ya. Gua berprediksi sih kalau nggak Aston Villa Liverpool, Aston Villa Manchester United di final. Kalau misalnya bracketnya aman ya. Ini bracketnya aman. Iya. Nah berarti nggak bahaya buat Ten Hag. Karena yang digadang-gadang masih Aston Villa sama Liverpool atau Ya. City. Berarti MU tim keempat yang bisa menyodok. Asal bisa konsisten, bisa deh tuh. Masuk final dulu aja pokoknya. Kalau lo Gung, 2 pertandingan itu? Tottenham gue yakin menang 2-0 ya. 2-0. Waduh, pede banget nih. Mantap. Karena ya kalau sampai kalah lagi ya nggak ada ampun sih menurut gue untuk Ten Hag ya. Karena Tottenham datang dengan keadaan yang harusnya bisa dikalahin, harusnya relatif gampang lah ya untuk MU. Maksudnya nggak ada Son, terus beberapa pemain juga ikut AFCON kan ya. Ya. Di Tottenham. Untuk MU gue rasa nggak ada Amrabat, terus Onana masih main. Ya, last game. Harusnya nggak ada excuse ya untuk MU kalah gitu loh Yeah. di game itu. Kemudian kalau FA Cup lawan tim Championship ya sama non-league ya harusnya menang lah gitu. Kalau nggak menang sudah jadi arisan aja. Tim arisan. Oke, itu dia prediksi dari Adiani dan Agung. Kita lihat apakah di akhir pekan ini MU bakal menang lawan Spurs. Karena pastinya pada nungguin lawan Spurs bisa menang apa enggak. Kalau kalah pasti rame lagi. Dan nanti puncaknya adalah di FA. Karena MU cuma main 2 kali di bulan Januari ini. Ya. Nah kalau pengen ngecengin pasti ini haters pada nungguin. Karena sesuai judulnya nggak MU nggak makan. Ketika MU kalah dar-dar. Habis itu terakhirnya adalah di FA Cup. Kalau nggak menang lagi ancur-ancuran lagi. Oke guys, thank you banget yang udah nyaksin Game Juga Makan. Terima kasih Pak Diani. Thank you. Terima kasih Gung. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Bololop dan kalian likes and comment. Udah mulai banyak yang komen. Ya banyaknya udah relatif lah. Udah nungguin apa nih quote dari Adi. Tapi belum punya haters. Gue bingung nih. Ya kan belum punya haters. Jadi oh iya Pak Adi begini-gini. Ya nih begini-gini. Oke mantap. Jangan lupa sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao.